Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa, pada hari ini gugus tugas ingin menyampaikan tentang pemetaan zonasi risiko daerah dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pertama, kami ingin menyampaikan tentang adanya zona berwarna merah, oranye, kuning, dan hijau, di mana pada minggu ini ada 31 kabupaten kota dengan risiko tinggi, 177 kabupaten kota dengan risiko sedang, 204 kabupaten kota dengan risiko rendah, 48 kabupaten kota tidak ada kasus baru, dan ada 54 kabupaten kota tidak terdampak. Berikutnya, kami ingin menyampaikan perkembangan dari waktu ke waktu setiap minggu sejak pertama kali zonasi diumumkan. Pertama pada tanggal 31 Mei 2020, 7 Juni, 14 Juni, 21 Juni, 28 Juni, 5 Juli, dan 12 Juli. Di sini saudara-saudara bisa melihat bahwa perkembangan untuk daerah kabupaten kota dengan risiko tinggi berubah-ubah mulai dari 21%, turun menjadi 12%, 9%, dan pada tanggal 12 Juli menjadi 6%. Hal ini menunjukkan bahwa zonasi ini sangat dinamis dan kecenderungannya selama ini minimal untuk selama 7 minggu terjadi peningkatan. Tetapi kewaspadaan tetap harus dijaga untuk memastikan zonasi ini makin lama menjadi makin baik. Dan kalau dilihat dari zonasi yang berwarna hijau, di sini terlihat relatif berawal dari 102 daerah tidak terdampak, kemudian turun menjadi 92, 85, 74, naik lagi menjadi 99, 104, dan yang terakhir adalah 102. Ini juga menunjukkan dinamika bahwa beberapa daerah di Indonesia jumlahnya cukup banyak yang mampu untuk mengubah risikonya dari risiko tinggi, sedang, rendah untuk menjadi tidak terdampak atau tidak ada kasus. Berikutnya, kami ingin menyampaikan beberapa provinsi yang penting menjadi perhatian oleh pemerintah, khususnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi. Ada 8 provinsi yang menjadi perhatian karena jumlah kasusnya yang tinggi dan laju insidensinya juga yang tinggi. Pertama adalah Jawa Timur dengan kontribusi kasus dari awal sampai dengan sekarang 16.658, DKI Jakarta 14.517, Sulawesi Selatan 6.973, Jawa Tengah 5.473, Jawa Barat 5.077, Kalimantan Selatan 4.146, Sumatera Utara 2.323, dan Papua 2.267. Total dari 8 provinsi ini kontribusinya adalah sekitar 74% dari seluruh kasus yang ada di Indonesia. Untuk itu perlu ditingkatkan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Dengan harapan kontributor kasus ini akan bisa menurun menjadi lebih baik dan kondisi Indonesia secara keseluruhan akan menjadi lebih baik pula. Berikutnya, kami ingin menyampaikan tentang perubahan zonasi risiko COVID-19 per kabupaten kota. Di sini terlihat dinamikanya bahwa ada daerah-daerah yang tidak terdampak bisa berubah menjadi risiko rendah, ada 4 kabupaten kota, demikian pula yang tidak terdampak ada yang berubah menjadi risiko sedang, tinggi, dan seterusnya. Untuk itu, untuk seluruh pimpinan di daerah dan masyarakat secara keseluruhan, mari kita bekerja sama agar seluruh kondisi wilayah yang ada di Indonesia usahakan untuk selalu membaik zonasinya karena itu terkait dengan protokol kesehatan
yang dijalankan secara disiplin oleh individu maupun bersama-sama secara kolektif. Untuk itu, selanjutnya analisa risiko daerah per 12 Juli akan disampaikan oleh Dr. Dewi Nur Aisyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akan menyampaikan beberapa update terkait dengan analisa zonasi risiko daerah di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, analisis per tanggal 12 Juli 2020. Pertama-tama, kami akan menyampaikan terkait dengan laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk. Di sini kita dapat melihat berapa jumlah kasus positif dibagi dengan jumlah suatu penduduk pada sebuah wilayah, dan kita kalikan dengan per 100.000. Kita dapat melihat provinsi mana memiliki laju insidensi kasus positif tertinggi. Terdapat 5 provinsi yang bisa kita lihat di sini. Pertama adalah DKI Jakarta, kedua Kalimantan Selatan, ketiga Maluku Utara, keempat Sulawesi Selatan, dan yang kelima adalah Sulawesi Utara. Kemudian terdapat 5 provinsi dengan laju insidensi terendah, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Jambi, dan Riau. Selanjutnya kita ingin melihat laju insidensi dalam skala yang lebih kecil. Jika tadi kita melihat ketika levelnya berdasarkan provinsi, maka saat ini kita ingin melihat level berdasarkan kabupaten kota. Jika kita lihat di sini berdasarkan jumlah kumulatif kasus positif, yang paling tertinggi berada di kota Surabaya dengan 7.000 lebih kasus, dan peringkat kedua yaitu di kota Makassar sekitar 3.900 kasus. Dan ketika kita melihat distribusi dari jumlah positif dari kasus COVID yang ada di Indonesia, kita akan melihat ada rentang yang sangat jauh dari jumlah kasus yang terkecil sampai dengan yang tertinggi. Terdapat 412 kabupaten kota dengan tidak ada kasus atau jumlah kasus kurang dari 100, ini sekitar 80,3% dari 514 kabupaten kota, tapi di sisi yang lain terdapat 14 kabupaten kota dengan jumlah kasus lebih dari 1.000. Ini merupakan titik-titik sentra di mana terdapat penambahan kasus yang sangat tinggi di 14 kabupaten kota atau sekitar 2,7% dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Selanjutnya, jika kita ingin melihat laju insidensi kasus positif berdasarkan 100.000 penduduk di level kabupaten kota, kita akan melihat bahwa Jakarta Pusat menempati peringkat pertama, yang kedua adalah Kota Jayapura, yang ketiga Kota Makassar, yang keempat Kota Surabaya, dan yang kelima adalah Kota Banjarmasin. Sedangkan laju insidensi terendah pada level kabupaten kota berada di 1. Lampung Timur, 2. Pidi, Aceh, ketiga Tulang Bawang, Lampung, yang keempat Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, dan yang kelima adalah Tasikmalaya di Jawa Barat. Selanjutnya, kita akan melihat angka kematian. Angka kematian berdasarkan 100.000 penduduk di level kabupaten kota. Jika kita melihat secara jumlah kumulatif, maka angka kematian tertinggi dapat kita temui di Kota Surabaya dengan 651 kematian, disusul dengan Kota Makassar 169, dan yang ketiga adalah Jakarta Pusat 154 kasus kematian. Ketika kita menganalisa data di 514 kabupaten kota, maka kita dapat melihat terdapat 266 kabupaten kota di Indonesia yang tidak terdapat angka kematian karena COVID-19 atau sekitar 51,8% dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kemudian terdapat 89 kabupaten kota dengan angka kematian 1 orang atau berkisar 17,3%. Yang kedua, ada 2 sampai 10 orang yang meninggal di 107 kabupaten kota atau sekitar 20,8% dari 514 kabupaten kota.
dan terdapat 10,1% atau sekitar 52 kabupaten kota dengan angka kematian di atas 10 orang. Berdasarkan angka kematian per 100.000 penduduk, kita dapat melihat di sini beberapa kota dengan angka kematian tertinggi. Yang pertama adalah kota Surabaya dengan 22,07 per 100.000 penduduk. Yang kedua adalah kota Banjarmasin, ketiga kota Manado, keempat kota Palangkaraya, dan yang kelima adalah Jakarta Pusat. Sedangkan kabupaten kota dengan angka kematian terendah dapat kita lihat yang pertama adalah di Cianjur, Jawa Barat, Tasikmalaya, Jawa Barat, Subang, Jawa Barat, Tegal, Jawa Tengah, dan yang kelima adalah Pemalang, Jawa Tengah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perubahan zonasi risiko di daerah berdasarkan analisis pertanggal 12 Juli 2020. Sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 terdapat 54 kabupaten kota yang tidak terdampak atau tidak tercatat adanya kasus positif di 54 kabupaten kota tersebut. Selain itu, di zona hijau kita juga dapat melihat terdapat 48 kabupaten kota yang tidak ada kasus di mana sebelumnya sudah pernah terdampak, namun tidak ada penambahan kasus lagi dalam waktu 4 minggu terakhir dan angka kesembuhan mencapai 100%. Selanjutnya kita juga melihat adanya pergerakan yang baik di 31 kabupaten kota yang turun resikonya dari resiko tinggi menjadi resiko sedang. Ini adalah sebuah upaya yang kita bisa lihat kabupaten kota tersebut melakukan berbagai cara agar COVID-19 dapat lebih dikendalikan di wilayahnya. Selanjutnya, kita juga dapat melihat terdapat 54 kabupaten kota yang juga bergerak dari resiko sedang turun menjadi resiko rendah. Ini adalah contoh kabupaten kota yang juga melakukan pengendalian, upaya-upaya pengendalian COVID-19 yang ada di wilayahnya sehingga dapat turun menuju resiko yang lebih rendah. Kemudian saya akan membacakan 13 kabupaten kota yang dapat berubah dari resiko rendah menjadi zona hijau tidak ada kasus. Artinya ke-13 kabupaten kota tersebut mampu mengendalikan COVID-19 yang ada di wilayahnya sehingga tidak ditemukan kasus COVID-19 baru dalam waktu 4 minggu dan angka kesembuhan mencapai 100%. Izinkan saya membacakan. Provinsi Bengkulu, Bengkulu Utara, Provinsi Gorontalo, Bawalemo, Provinsi Kalimantan Barat, Bengkayang, Sekadau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ende, Provinsi Papua, Bovendigul, Provinsi Papua Barat, Teluk Bintuni, Provinsi Sulawesi Tengah, Buol, Provinsi Sulawesi Tenggara, Buton Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Bolaang Mongondo Utara, Bolaang Mongondo Selatan. Demikian 13 kabupaten kota yang perlu kita apresiasi karena berhasil mencegah COVID-19 muncul kembali di wilayahnya selama 4 minggu berturut-turut. Kemudian terdapat 4 kabupaten kota di mana bergerak dari tidak ada kasus. Sebelumnya selama 4 minggu tidak ada kasus, namun kemudian ditemukan kasus kembali. Ini merupakan sebuah waspada bagi kita agar kita lebih hati-hati karena lagi-lagi COVID-19 adalah sebuah penyakit yang sangat dinamis. Berubah dari tidak ada kasus menjadi resiko rendah dan terdapat 4 kabupaten kota yang tidak terdampak sebelumnya tidak ada kasus, kemudian masuk ke dalam risiko rendah. Selanjutnya juga terdapat 3 kabupaten kota yang bergerak dari zona hijau tidak terdampak menuju risiko sedang dan 4 kabupaten kota dari tidak ada kasus di zona hijau masuk menuju risiko sedang. Selanjutnya terdapat 21 kabupaten kota yang berubah dari risiko sedang naik menjadi risiko sedang. Risiko rendah ke risiko sedang ini menunjukkan bahwa daerah-daerah terdapat peningkatan, baik kasus mungkin jumlah orang yang meninggal atau laju insidensinya ditemukan tinggi di sana sehingga bergerak resikonya dari resiko yang rendah menuju resiko yang lebih tinggi. Sekali lagi kita perlu lebih berhati-hati. Kemudian terdapat 8 kabupaten kota yang bergerak dari resiko sedang masuk ke dalam resiko tinggi dan terdapat 1 kabupaten kota yang berpindah dari risiko tinggi turun menjadi resiko rendah, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Tengah.
Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa COVID-19 adalah penyakit yang bersifat sangat dinamis. Oleh sebab itu kita perlu senantiasa waspada dimanapun berada, kapan saja. 1. Gunakan masker. 2. Cuci tangan. 3. Jaga jarak. Dan yang keempat, jaga imunitas tubuh kita. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Di masa-masa inilah kita perlu saling bahu-membahu dan saling menjaga. Beradaptasi dengan kebiasaan baru, beraktivitas dengan lebih waspada. Menerapkan protokol kesehatan adalah senjata utama kita. Untuk kamu, saya, dan untuk masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.